Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pelajaran kita kali ini adalah tentang Al-Lughatul Arabiyyah atau bahasa Arab. Kitab yang akan kita pelajari adalah Al-Kitabu Al-Asasi. Nama kitabnya adalah Al-Kitabul Asasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada dua muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang di kitab ini diabaikan saja muqaddimahnya, nggak usah dibaca. Ya, panjangan. Ada dua muqaddimah kitab yang ingin saya jelaskan. Yang pertama muqaddimah tentang bahasa Arab. Muqaddimah apa artinya? Pembukaan. Kalau sebelum kita masuk ke belajar ilmu apapun juga, para ulama itu biasanya membahas tentang hal-hal yang perlu dibahas tentang ilmu tersebut. Untuk apa kita belajar ilmu yang akan kita pelajari? Supaya yang belajar semangat. Biasanya seperti itu. Nah, kita tidak akan panjang lebar, tapi hanya ingin menjelaskan tentang pentingnya bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa bahasa Arab adalah bahasa resmi Al-Quran dengan jelas ya, dalam banyak ayat, ada 11 ayat kurang lebih yang menjelaskan tentang kearaban Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Yang bukan bahasa Arab bukan Al-Quran. Jadi terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran. Ya, terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Makanya kalau orang sholat pakai bahasa Indonesia, terjemahan Al-Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dibaca Al-Fatihah. Sah atau tidak sholatnya? Kenapa? Karena dia tidak baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah harus berbahasa Arab. Ya, jadi kenapa? Karena kandungan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini memiliki banyak arti walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim contohnya misalkan, kalau selain Al-Quran itu bisa dibaca macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Banyak, sampai 9 bentuk bisa kita baca. Macam-macam, luas. Makanya dari satu kata bisa dikembangkan luar biasa. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq artinya menciptakan manusia dari apa? Segumpal darah terjemahannya kan? Tapi kalau kita lihat asal kata bahasa Arabnya, al-'alaq itu yang bergantung. Kemudian para mufassirin sekarang melihat bahwa segumpal darah itu bergantung. Dikembangkan. Jadi kalau kita terjemahnya saja, maka apa? Banyak arti Al-Quran yang akan hilang. Ya, oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah dengan tegas mengatakan, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyya. Banyak sekali, 11 kali disebut dalam Al-Quran. Kalau satu kali saja disebut, cukup sebagai kemuliaan. Bagi Al-Quran, bagi bahasa Arab disebut sekali aja dalam Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada nama seorang pun yang disebut dalam Al-Quran. Abu Bakar tidak disebut dalam Al-Quran. Umar bin Khattab tidak disebut dalam Al-Quran. Satu orang sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran, siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Sahabat Nabi satu orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Namanya Zaid. Zaid ini tadinya dipanggil Zaid ibnu Muhammad. Zaid anaknya Nabi Muhammad. Kemudian Allah larang, nggak boleh menisbatkan
diri kepada selain ayah kandungnya. Makanya dia tidak lagi dipanggil dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Maka beliau tentunya sedih setelah menjadi anak, namanya bergandengan dengan nama Rasulullah SAW, kemudian tidak lagi disebut seperti itu. Maka kemudian Allah turunkan ayat, karena Zaid patuh kepada Allah, maka Allah menurunkan ayat, falamma qadha Zaidun minha watara. Disebut namanya kemuliaan bagi Zaid. Jadi kita kalau baca Al-Quran, kalau mengatakan Zaidun, dapat pahala berapa? 30. Satu huruf berapa? 10. Zaidun 3, 4, bahkan 40 bisa. Kalau tanwinnya dihitung. Tanwin itu ada nunnya. Zaidun ada 40 berarti. Yaitu luar biasa kemuliaan Zaid. Tidak ada yang disebutkan nama dalam Al-Quran kecuali yang memang parah, musuh Allah yang luar biasa, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Fir'aun, Haman, atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa Arab dengan disebutnya dalam 11 ayat dalam Al-Quran ini menunjukkan kemuliaan bahasa Arab. Kenapa diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Pikirin aja nanti. Kalau sudah bisa tapi bahasa Arab, kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Ya, bahasa Arab itu bisa mengembang. Dengan satu kata bisa mengembang banyak macam-macam. Kita tidak ingin panjang lebar, itu muqaddimah tentang bahasa Arab. Pentingnya bahasa Arab tidak usah kita bahas panjang lebar. Karena kita tahu orang yang tidak bisa bahasa Arab, artinya dia tidak boleh berbicara tentang agama, ya, nggak boleh ngomongin agama begini begitu, tidak boleh, karena dia tidak mengerti, walaupun dia pintar ngomong. Banyak hal yang tidak akan dia pahami kalau dia tidak bisa berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah alat untuk memahami syariat, untuk memahami ilmu-ilmu Islam, fikih, kemudian tauhid dan sebagainya dipahami dengan bahasa Arab. Ini tidak kita ingin bahas panjang lebar. Muqaddimah yang pertama kita sudahi sampai di sini. Muqaddimah yang kedua adalah tentang buku yang akan kita pelajari. Ya, buku ini buka halaman 11. Silakan. Halaman 11. Sebelum kita mempelajari buku ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang buku ini. Buku ini bernama apa tadi? Al-Kitabul Asasi. Artinya apa Al-Kitabul Asasi? Kitabul Asasi artinya adalah kitab yang dasar. Pondasi, dasar. Kitab ini dipelajari oleh mahasiswa Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Ya, jadi orang-orang yang diterima di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah belajar kitab ini. Mereka mempelajari kitab ini. Ini kitab yang disusun oleh para ahli bahasa di sana. Kenapa kita pilih kitab ini untuk dipelajari? Karena kitab ini mudah. Jadi jangan takut nih. Tadi begitu ngeliat kitabnya yang depannya gundul semua, pada takut belajar ya. Buka halaman 11 langsung kita pelajari, yang depan nggak usah. Ya, buka halaman 11. Syarat mempelajari kitab ini, kalau sekarang yang mau belajar, saya belum bisa bahasa Arab, tadi ada sebagian bilang, saya belum bisa sama sekali. Saya mau belajar dari dasar. Bisa, dari kitab ini kita bisa belajar dari dasar. Syaratnya harus sudah bisa baca Quran. Bisa nggak baca Quran semua? Insya Allah? Insya Allah bisa, karena ini bahasa Arab semuanya. Ya berarti harus bisa baca bahasa Arab. Itu syarat satu-satunya syarat. Nah, kemudian buku kitab ini terdiri dari 6 jilid. Ada 6 jilid. Ya. Satu jilidnya kurang lebih 500 halaman. Kurang lebih. Itu kabar buruk apa baik? Baik. Kabar buruk. Kabar baiknya isinya dari 500 itu yang penting-pentingnya paling cuma 30-an halaman. Enggak banyak-banyak amat. 20-an, 25. Kenapa dipilih kitab ini? Karena banyak latihannya. Ya kan, kita belajar seminggu sekali. Kalau nggak ada latihan, lupa lagi. Ya kan?
Maka dalam kitab ini banyak latihan dan diulang-ulang. Nanti pelajaran ke-8 ada kata-kata di pelajaran pertama, di pelajaran kedua masih ada. Jadi kita bisa sekalian ngulang. Ini kenapa dipilih kitab ini? Jadi 500 halaman walaupun kelihatannya tebal, tapi pada dasarnya intinya tidak terlalu tebal banget, tapi akan bermanfaat insya Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita belajar, tadi saya bilang 6 jilid, kalau kita belajar 2 jilidan aja insya Allah orang ngomong bahasa Arab itu udah paham. Ya, insya Allah. Jadi satu jilid lumayan ada dasar, 2 jilid. Nah, jilid yang kedua insya Allah kita paham. Kemudian keistimewaan buku ini juga adalah dia berjenjang dari pertama. Dia belajarnya dari dasar, dari kata-kata. Kemudian setelah itu nanti baru merangkai kalimat, ada nanti percakapan, baru nanti ada ada bacaan, ada bacaan kita baca nanti. Ya, jadi di sini ini dari dasar banget. Kalau kita pakai kitab lain, ya bahasa Arab itu kan begini. Kalau kita mau bisa bahasa, satu bahasa itu gimana ya? Kalau kita bikin kotak begini, jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab ada yang namanya al-mufradat. Apa itu al-mufradat? Kosakata. Ini paling banyak. Yang kedua al-khiwar. Apa al-khiwar? Percakapan. Kemudian apa? As-sarf. Apa sarf? Saraf. Kemudian an-nahu. Nahu. Ini porsinya yang benar begini. Jadi kata-kata ini harus banyak sebenarnya. Kemudian percakapan. Kalau kita belajar langsung percakapan sebenarnya lebih bagus. Jadi kita ngapalin kata, kemudian sekalian percakapan. Tapi kendalanya nanti mungkin kalau belajarnya kita karena seminggu sekali atau banyak orang yang baru mulai belajar, dia akan kesulitan mungkin kalau tahu-tahu banyak ada percakapan begitu. Makanya di buku ini pelan-pelan kata dulu, setelah itu baru nanti kosakata percakapan. Kemudian ada namanya sorof. Sorof itu apa artinya? Sorof itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membaca satu kata dalam bahasa Arab. Jadi ini apa bacanya? Nggak ada barisnya. Mau tahu bacanya bagaimana di ilmu sorof. Nanti kalau sudah bisa ilmu sorof bisa nyampe sini. Belakangnya belum. Mau tahu belakangnya di ilmu nahu. Paham nggak? Ilmu nahu belakangan nih, di belakang. Oh ini lu, la, li di ilmu nahu. Itu kurang lebih secara sederhana begitu. Jadi kalau mau tahu ada kata, ada satu kata, misalkan Ar-Rahman, ya itu Ar-Rahman tahu kan? Nah, ini bagaimana kok bisa tahu Ar-Rahman bukan Ar-Rihmin, Ar-Rahman itu bacanya di sorof. Tapi yang terakhir di mana? Di nahu. Nahu ini terakhir. Nah, banyak orang belajar itu terbalik. Dia belajar nahu di sini, porsinya kebanyakan. Jelas? Makanya dia walaupun belajar banyak tapi tidak bisa bahasa Arab. Kalau nahu doang belajarnya. Jadi nahu belakangan gitu. Paham gak ini? Ini sekedar untuk gambaran aja. Ya. Nanti kita akan mempelajari sorof, ini penting juga sorof ini. Dan sorof ini sebenarnya mudah dihafalkan, bentuk-bentuk perubahan bahasa Arab. Ya. Jadi saya, kalau bahasa Inggris ada 6, ya kan? You, I, ya. Kalau apa namanya? She, he, ya kan begitu. Iya. Nanti itu semua perubahan dipelajari di sorof. Ada 14 dalam bahasa Arab. Nanti akan kita pelajari pelan-pelan di sini. Ya, pelan-pelan. Jadi jangan takut, pelan-pelan. Sekarang kita akan pelajari insyaallah al-mufradat. Mufradat apa artinya? Al-mufradat? Kosakata.
Satu hal lagi, kalau tidak tahu kosakata, tidak tahu arti, kita tidak akan bisa tahu nahu, tidak akan bisa tahu sorof kemungkinan besar. Jadi kalau ada tulisan, misalnya begini, ya kulul apa itu bacanya itu? Ya kulu kita apa gitu? Kital khubuz. Apa bagus nih? Anak pengen begini emang bacanya. Ya kulu al kita al khubz. Ini cuman sekedar mukaddimah pemberitahuan aja. Al khubz, al khubzu. Ini kalau ini nggak tahu nih artinya, kit apa artinya? Kucing. Oh, ini tahu. Dia kebetulan tahu. Tapi kalau orang nggak tahu artinya, tapi tahu juga salah nih. Ya'kulul qittal khubzu artinya apa? Artinya bukan, ini roti. Roti ini artinya sekarang roti makan kucing. Ini artinya roti makan kucing. Benar apa salah? Salah. Kenapa kita tahu salah? Karena kita tahu arti. Tahu arti tapi belum belajar nahu, jadi salah juga. Ya. Kalau sudah tahu nahu, maka ini salah. Yang benar gimana? Ya'kulul qittul khubza. Kucing makan roti. Jelas? Tapi kalau nggak tahu, ntar dibaca aja sembarangan. Ya'kulu. Ini ada di dalam Al-Quran. Ini yang membuat kadang-kadang kita suka sakit kuping kalau datang ceramah atau orang nggak ngerti, dia main ceramah seenaknya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke dalam bukunya agar tidak panjang lebar. Itu sekedar mukaddimah tentang kitab ini. Ada satu hal lagi yang saya lupa juga. Buku ini banyak salah, barisnya banyak salah. Jadi nanti kalau dibenerin, antum benerin sendiri ya. Dia barisnya banyak salah. Ada kesalahan di baris. Jadi kalau nanti misalkan tulisannya fathah di sini, terus ana betulkan, antum betulkan saja, ya. Dan sekarang kasih harokat. Untuk sekarang kasih harokat. Nanti lama-lama nggak pakai harokat. Sekarang nggak apa-apa ini, ya. Jadi mukaddimah tidak akan kita baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu al-awwalu, halaman 11. Ad-darsu al-awwalu artinya apa? Pelajaran pertama atau pelajaran awal. Al-awwalu artinya pelajaran pertama. Hujratu ad-dirasati. Alif. Ya. Hujrah artinya ruang. Ad-dirasati artinya belajar, ruang belajar. Ini setelah ini latihan, nanti yang latihan antum, ya. Kurrasatun, yang pertama kurrasatun. Lihat gambar yang pertama, ya. Kurrasatun apa artinya? Buku tulis. Buku tulis kurrasatun. Kemudian sampingnya kitabun. Apa artinya kitab? Kitab. Kitab itu buku bacaan. Ya, kayak gini, ini kitab. Kalau buku tulis kurrasatun. Sampingnya kurrasatun wa kitabun. Dicatat artinya tidak ada masalah. Buku tulis dan buku, ya bisa buku tulis dan buku bacaan. Atau kitab, udah jadi bahasa Indonesia kitab ya kan? Ya kitab udah jadi bahasa Indonesia. Bawahnya qalamun apa? Pulpen. Qalamun. Sampingnya mistaratun. Mistaratun artinya penggaris. Qalamun wa mistaratun. Pulpen dan penggaris.
Bawahnya maq'adun, maktabun. Kursi, meja, kursi. Ya, meja, bangku, maq'adun bangku, sofa bangku. Maktabun apa? Meja. Maq'adun wa maktabun. Wa itu apa artinya? Dan. Bangku dan meja. Mudarrisun apa? Guru. Nah itu ada dhammah. Itu bisa bacanya semua kan? Tahu kan ya? Iya. Bacanya mudarrasun apa mudarrisun itu? Mudarrisun. Iya. Karena apa mudarrisun? Di bawah tasdid. Ya, santum. Mudarrisun artinya guru. Guru laki-laki, ya. Guru laki-laki. Saburatun papan tulis, santum. Mudarrisun wa saburatun. Guru dan papan tulis. Nah, ini kita selesai. Sekarang kita latihan. Baca, silakan. Dibuka halaman berikutnya, halaman 12. At-tadribatu. At-tadribat. Apa artinya tadribat? Latihan. Silakan. Terus ya. Iya. At-tadribul awwalu. Latihan pertama. At-tadribul awwalu, latihan pertama. Ini kalau atasnya antum artikan, nggak masalah. Silakan baca. Bawahnya bisa nggak? Bacanya. Iya. Perintahnya dulu apa? Iqra'ul kalimatul atiyatu. Iqra'il kalimatil atiyata. Oh, ini berarti sini. Iya, kasih harokat. Iqra'il kalimatil atiyata. Atau bisa dibaca iqra'il kalimatil atiyah. Biasanya kalau akhir bisa disukun. Benerin kan Anda bilang tadi. Benerin. Iqra'il kalimatil atiyah. Iya. Silakan. Ini yang atas, yang penting paham aja perintahnya apa, ya. Yang kita fokuskan kata-kata di bawah. Silakan. Al-atiyahnya apa? Yang akan datang, bacalah kata-kata berikut. Ya. Bacalah kata-kata berikut. Ini maksudnya artikan juga. Baca sambil artikan. Silakan, cepat. Ini belajarnya cepat nih. Kurrasatun. Apa artinya? Ingetin sambil hafalin di sini. Apa artinya? Kutulis. Terus Qalamun. apa? Pulpen. Entas belakangnya coba. Maq'adun. Artinya langsung. Kursi. Bangku atau kursi. Terus Mudarrisun. Guru laki-laki. entas. Kemudian cukup. Entas. Maktabun apa? Meja. Fadhal Ismail. Mistaratun. Nah. Saburatun mumtaz. Harun, fadhal. At-tadribu tsani, apa artinya? Latihan yang kedua. Silakan. Apa? Kurasatun, ya Allah. Jadi sambil ngapalin antum. Kutulis terus. Mistaratun. Buka terus. Papan tulis. Belakangnya. Pak siapa namanya? Sekalian saya kenalan. Aprianto, silakan. Enggak, sampingnya. Yang lain nyimak yang lain, ya. Sambil dihafalkan. Ini kita memang fokus di latihan. Latihannya banyak nih. Katanya dibulak-balik yang tadi terus. Ya. Silakan. Buku bacaan terus. Nggak boleh lama, Pak mikirnya. Maktabun apa? Terus
Kitab. Bacaan. Kura. Kurasatun Kurosat. tun. Bangku. Kurosatun bangku. Kurasatun bangku. Benar atau salah? Salah. Apa yang benar? Buku tulis. Ya, nggak masalah, kan baru belajar. Buka halaman berikutnya, halaman 13. Ini kata-kata ini yang tadi barusan kita baca. Ya. Latihannya supaya kita hafal sekarang. Ya, sampingnya siapa, nama Pak siapa? Darlin. Hah? Darlin, Pak. Darlin. Silakan baca. Mistaratun penggaris. Ya. Kolam pulpen. Terus. Suratun. Saburatun. Saburatun. Papan tulis ya? Ya. Papan tulis. Terus Mistaratun. Mistar. mistoratun Penggaris. penggaris. Mumtaz. Ini yang nggak tahu langsung dikasih harokat. Ya, yang nggak tahu dikasih harokat. Sampingnya Pak Ustadz. Siapa namanya? Hah? Nasihin. Fadhal. Kurasatun apa? Buku tulis. Terus pulpen. Mumtaz. Sebelakangnya siapa? Ismat Fauzi. Fadhal. Mudarrisun. Bangku ya, disiapin cari. Sofa, oke. Terus? Iya. Mumtaz. Mudarrisun tadi udah. Silakan sampingnya. Siapa namanya? Dodo. Silakan. Sampingnya tadi maktabun belum dibaca. Maktabun. Meja. Terus? Kitabun. Kitab. Maktabun. Meja. Istaratun. Penggaris. Mumtaz. Pak yang belakang, silakan. Kolamun. Pulpen. Maq'adun. Bangku. Mudarrisun. Ayo. Guru laki-laki. Guru. Terus? Kolam pulpen. Mumtaz. Yang lain apa? Nyimak dan juga hafalkan. Ya, sekalian bacaannya itu jangan salah. Tadi sudah kita baca. Ya, jadi ini kita belajarnya langsung antum yang praktekin, nanti cuma benar-benarkan aja. Ya, belakangnya siapa? Sulfar, silakan. Mak'adun, kursi. Ya. Mak'adun, kursi. Mistaratun, mistar, penggaris. Saburatun. Saburatun. Apa? Papan tulis. Papan tulis. Mumtaz. Ini kita harus lebih cepat, silakan. Berikutnya halaman 14. Kira-kira aja. Kitabun wa qalamun. Tapi sebelumnya baca atasnya dulu. At-tadribu salisa. Ats-tsalitsu. At-tsalitsu. At-tadribu ats-tsalitsu. Apa artinya? Pelajaran ketiga. Latihan ketiga. Akmil hasabas surati. Akmil, kasih harokat dan artikan. Akmil apa? Sempurnakan seperti digambar. Hasaba seperti, ya. Hasabas surah artinya surati. Hasabas surah bacanya kalau terakhir itu kita sukun. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamina. Alamin kalau di terakhir disukun. Akmil hasabas surah. Iya, akmilnya sukun. Akmil hasabas surah. Sempurnakan seperti gambar. Kitabun wa qalamun. Artinya kitab dan pulpen. Ahsan, pulpena. Mumtaz. Bawahnya masih mistaratun wa itu buku tulis apa?
Kurrasatun. Iya, mumtaz. Apa? Jadi penggaris dan Maktabun. enggak cukup. Sampingnya. Fadhal. Maktabun wa mudarrisun wa sabburatun. Mudarrisun wa sabburatun. Ya, amin. Maktab apa artinya? Meja. Meja. Saburah? Papan tulis. Enggak, itu yang ditanya. Ya. Mudarris apa? Hah? Bawahnya saburah? Wah. Apa artinya? Papan tulis dan bangku. Mumtaz. Ini pelajaran pertama selesai habis ini. Halaman 15. Belakangnya silakan. Tadribur rabi' latihan keempat. Ya. Untuk petunjuk-petunjuknya itu antum nggak paham juga, maksudnya cuma diartikan aja nggak masalah. Yang penting kata-kata yang barusan kita pelajari harus bisa. Cara bacanya ya, dan juga artinya harus bisa. Baik. Fadhal. Antum. Yang begitu. Apa artinya? Dari tadi lihat kita ngulang terus nih kata-kata kan? Iya. Papan tulis. Iya, terus mistaratun. Ini panjang pendek diperhatikan. Kadang-kadang kalau kita salah, artinya salah. Misalnya contoh. Nanti ada pelajarannya. Barid apa artinya? Dingin. Kalau barid apa artinya? Barid artinya pos. Kotak pos barid. Jauh nggak? Barid sama barid beda tuh. Ya, jadi hati-hati. Nanti kalau dibenerin panjang pendeknya supaya terbiasa. Mistoratun apa artinya? Penggaris. Terus sampingnya? Apa? Sampingnya antum. Fadhal. Bawahnya. Kurrasatun, buku tulis. Mumtaz. Kitab. Mumtaz. Maktabun, meja. Mumtaz ya. Sampingnya. Fadhal. At-tadrib al-khamis. Tadribul khamis latihan 5. Kolam. Apa? Pena. Mumtaz. Terus. Mak'adun. Sofa. Mumtaz. Kurrasatun. Buku apa? Tulis. Terus? Maktabun. Meja. Amin. Belakangnya. Fadhal. Kolam. Pena. At-tadribus sadis. Apa latihan? 6. As-sadis artinya 6. Bukan sadis bahasa Indonesia, bukan. At-tadribus sadis latihan ke-6. Kalau yang kelima al-khamis tadi udah. Silakan. Kolam. Pena. Kitab. Mudarrisun. Bukan mudarisun, bukan. Mudarrisun. Nah, ada tasdidnya. Mudarrisun. Artinya apa? Bentar. Bawahnya terusin, borong deh. Sabburatun ada tasdid. Papan tulis terus. Penggaris. Mudarrisun. Guru laki-laki. Mumtaz. Ini ada pelajaran menulis dan sebagainya kita abaikan nih. Kita nggak usah nulis huruf sin. Antum udah tahu semua huruf sin gimana kan? Mumtaz. Sekarang kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Baik, pelajaran kedua, fadhal, halaman 16. Ad-darsu ats-tsani. Ada yang mau baca nggak? Ya, latihan nih, harus bisa latihan. Fadhal, antum Ismak, Fauzi, baca, fadhal. Masahatun. Ayo ntar dulu, bismillah. Baca, halaman 16, sudah. 16, ente lengkap aja. Nah, baca. Ad-darsu lihat ya, cara bacanya nih. Ini penting nih karena kita masih awal-awal, penting nih untuk mengetahuinya.
Ad-darsu. Lihat, ini bacanya kalau mau nyambung ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Kalau mau satu-satu bacanya ad-darsu ats-tsani. Jelas nggak? Ya, ini cara bacanya. Ini kalau mau nyambung boleh ad-darsus tsani langsung. Allah, silakan. Ad-darsus tsani. Apa artinya? Pelajaran kedua. Kenapa dirasati? Ada yang bacanya darosa apa dirosa? Kenapa dirosa? Di bawah tasdid. Ya, ini tasdidnya ini kan begini harusnya. Ini bacanya di. Atau begini, di bawah tasdid bacanya addi, ya. Kalau di atas bacanya ada. Ad-dirasati. Di kitab ad-dirasati, hujratud dirasati ba. Ba itu B, ya. Tadi alif maksudnya A. Ruang belajar A. Ini pembahasan A, ini pembahasan B, ya. Ba itu B. Kalau kita A, B, C, D, kalau dia alif, ba, ta. Ya. Silakan. Hujratud dirasah, ruang belajar. Ya. Silakan. Sundukun. Kasih harokat kalau nggak ada harokatnya. Apa artinya? Kotak. Sundukun artinya kotak. Sundukun kotak. Kemudian Tobashir artinya Kapur tulis. Insyaallah. Siapa itu? Sundukun wa tobashirun. apa artinya? Kotak dan kapur tulis. Kemudian Babun. apa artinya? Pintu. Kemudian tadi imam kelewatannya, belum latihan imam. Nggak ditanya-tanya. lupa. Kelongkap ya, ntar habis ini. Nah, kemudian Nafizatun. apa artinya? Jendela. Ya, pabashir kapur tulis. Babun Babun wa nafizatun. apa artinya? Pintu dan jendela. Pintu dan jendela. Tamam. Kemudian Haqibatun. Tas ya, haqibah, koper atau tas bisa. Haqibatun artinya koper atau tas. Kursi. Kursiun gampang, kursi. Bedanya sama makadun betul? Iya, kursi seperti ini bentuknya tuh. Kalau makadun bangku, sofa begitu. Ya, panjang. Kalau kursi yang bahasa Indonesia kursi. Iya, iya. Haqibatun fawqa kursiyin. Haqibatun fawqa kursiyin. Haqibatun fawqa kursiyin apa artinya? Koper di atas kursi. Jamin. Halaman 17. Ya. Yang kencang suaranya. Masahatun artinya penghapus. Ini kata-kata yang udah kita pakai, yang sudah kita pelajari dipakai langsung ya. Ya nanti jangan ada yang bilang papan tulis, bilangnya sabura. Ya. Masaha apa artinya? Penghapus. Masahatun wasabura artinya penghapus dan papan tulis. Ya. Wa itu artinya dan. Wa artinya dan. Kemudian silakan. Maktabatun. Maktabah apa artinya? Perpustakaan. Atau bisa disebut rak buku, bisa juga. Maktabah ini. Bisa rak buku, bisa perpustakaan boleh.
Bitaqatun, bitaqah. Apa artinya bitaqah? Kartu. Ya, kartu. Kartu apa aja Ustaz? Kartu apa aja? Bitaqah itu kartu apa aja? ATM boleh. KTP boleh. Maktabatun wa bitaqatun. Ini penting nih diharokatin, kasih harokat. Perpustakaan dan kartu. Penting supaya nanti pas baca bisa. Kemudian kharitatun. Kharitah apa artinya? Peta. Kharitatun peta. Kemudian hamil, itu hamil tuh. Hamil. Bukan ini yang buat kamera apa namanya? Iyalah kayak gitu deh. Ya, artinya penyangga, yang buat nyangga. Ini buat naro peta, ya, namanya hamil. Ya, iya. Gampang ini hamil penyangga. Penyangga. Atau bisa diartikan wanita hamil bisa juga. Ya, tapi di sini konteksnya bukan. Di sini maksudnya ini penyangga. Kharitatun wa hamilun. Peta dan penyangganya. Ya. Nah, ini lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Kira-kira sulit atau gampang? Mudah kan? Hah? Pasti belajar. Ya, kalau diulang, ini harus diulang. Kalau nggak diulang nanti bingung ntar. Apalagi lagi di rumahnya sekarang kita mungkin 25% bisanya. Nanti di rumah diapalin lagi. Ini sekarang tadribat halaman 18 coba. Dari Syauqi dulu, dari paling belakang. Fadhal, cepat, yang cepat tapi. Ini latihannya nih harus cepat. Harus cepat bacanya. Supaya hafal. Jadi disiapin nanti. Antum kira-kira aja, kira-kira aneh sampai yang mana biar cepat. Fadhal, silakan. Tadribat. At-tadribul awwal. Tabashir. Apa? Artinya cepat. Kapur. Tulis bawahnya. Sunduk. Dia ke samping. Oke, ya udah nggak. Nafidatun. Jendela. Babun, pintu. Kemudian Kharitatun. Kharitah. Kharito ini Ustaz, Apa yang lain? Peta. Terus sampingnya. Akibatun kursi. Antum nggak apa-apa antum. Akibatun tas. Kursiyun kursi. Maktabatun buku. Bitaqatun taku. Masahatun penghapus. Hamilun dia. Hamilun tiang. Fawqa di atas. terus depannya Wildan. At-tadribu apa? Artinya dulu. At-tadribusannya apa artinya? Latihan kedua, ya, silakan. Sunduk. Tabashir. Koper. Astagfirullah. Apa tulis? Terus? Bitaqatun kartu. Ya. Sunduk. Iya, apa emang sengaja diulang-ulang biar nanti hafal. Fadhal. Hadis. Perpustakaan. Maktabatun perpustakaan kita. Samping Fikri dulu. Fadhal. Peta. Iya, siapa aja udah ntar kena abis ini. Ayo. Yang mana aja ayo deh. Ayo, fadhal. Kharitatun peta. Yang lain nyimak. Jadi sambil ngapalin. Akibatun tuh tadi koper. Ya. Hamil penyangga. Entas. Fadhal belakangnya. Nanti belakang. Kursi. Nah mana ini? Sampingnya nafidatun.
Nafidatun peta. Astagfirullah. Jendela. Jendela. Babun pintu. Nafidatun penghapus. Ya, Nafidatun jendela. mumtaz. Nafidatun. Nafidatun. Ya, fadal antum. Antum tadi. Fadal. Makadun. Tas. Maq'adun apa? Kopar. Maq'adun. Sofa. Sofa, iya. Terus? Kursiun. Kursi. Ya, Makadun. Sofa. mumtaz. Sundukun. Penghapus. Oh, dukun apa? Kotak. Kotak. Ya. Ya, silakan Pak. Nah, ini yang belakang dulu. Ya, coba. Kursiyun, kursi. Kurrosatun, buku tulis. Kursi. Meja, maktabun. Ya, ini pelajaran pertama tadi. Tapi diulang lagi kan di sini? Iya. Jadi ini latihannya begitu, diulang lagi. Jadi kalau yang lupa pelajaran pertama di pelajaran ke-8, ke-7 dia nasib. Kenapa nasib? Karena diulangnya yang dulu yang pertama. Ya, maka hati-hati, jangan sampai lupa dan terus diulangi terus. Halaman 19 nih nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Ya. Oke, baik. Ada yang ditanyain lagi nggak? Halas, ya udah. Kita tutup. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.